Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat. Saya dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Humbarukiah, Prodi Manajemen 4A dengan NPM 2101206. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Bab 3 Perhitungan Biaya Berdasarkan Aktivitas atau Activity Based Costing System. Untuk poin yang pertama, yaitu adalah peranan ABC sistem dalam perkembangan teknologi. Berikut adalah beberapa peran penting dari perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dalam perkembangan teknologi. Di antaranya yaitu pengalokasian sumber daya. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik. Dengan memahami biaya yang terkait dengan setiap aktivitas teknologi, perusahaan dapat menentukan dengan tepat berapa banyak sumber daya yang harus dialokasikan untuk setiap aktivitas tersebut. Ini membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas dan menghindari pemborosan. Kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu evaluasi kinerja teknologi. Dengan menggunakan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja teknologi secara lebih akurat. Misalnya, perusahaan dapat mengukur biaya yang terkait dengan pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan teknologi tertentu dengan membandingkan biaya dengan manfaat yang dihasilkan. Perusahaan dapat menilai apakah teknologi tersebut memberikan nilai tambah yang cukup atau apakah ada perluasan atau perubahan yang perlu dilakukan. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, pengambilan keputusan investasi. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas juga membantu dalam pengambilan keputusan investasi dalam teknologi baru. Dengan memperkirakan biaya yang terkait dengan implementasi dan penggunaan teknologi baru, perusahaan dapat mempertimbangkan keuntungan dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Hal ini membantu manajemen dalam memilih teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta meminimalkan risiko keuangan. Kemudian poin yang terakhir adalah pelaporan keuangan. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas juga penting dalam pelaporan keuangan perusahaan. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang biaya yang terkait dengan aktivitas teknologi, perusahaan dapat menyajikan informasi keuangan yang akurat dan relevan kepada para pemangku kepentingan. Hal ini membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan strategi yang lebih baik. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu B. Sistem akuntansi kontemporer atau ABC System. Akuntansi manajemen kontemporer berkembang sebagai reaksi terhadap perubahan signifikan pada lingkungan bisnis bersaing yang dihadapi baik perusahaan jasa maupun manufaktur. Tujuan keseluruhan sistem manajemen biaya kontemporer adalah untuk meningkatkan kualitas, kepuasan, relevansi, dan penetapan waktu informasi biaya. Pada umumnya, lebih banyak tujuan manajerial yang dapat dipenuhi dengan sistem kontemporer daripada dengan sistem tradisional. Kemudian, akuntansi manajemen kontemporer menekankan penelusuran alokasi. Dapat disebut penelusuran intensif. Peran penelusuran penggerak diperluas secara signifikan melalui pengidentifikasian penggerak yang tak berhubungan dengan volume produk yang diproduksi, atau bisa disebut penggerak aktivitas berdasarkan non-unit, yang mencakup penggunaan penggerak tingkat batch dan penggerak tingkat produk. Penggunaan penggerak aktivitas berdasarkan unit dan non-unit meningkatkan keakuratan pembebanan biaya dan kualitas serta relevansi informasi biaya keseluruhan. Sebagai contoh, mari kita pertimbangkan aktivitas pemindahan bahan baku dan narang setengah jadi dari satu titik ke titik lainnya dalam suatu pabrik. Jumlah pemindahan yang diperlukan produk merupakan ukuran yang jauh lebih baik untuk aktivitas penanganan bahan daripada jumlah unit yang diproduksi.
Pada kenyataannya, jumlah unit yang diproduksi tidak ada hubungannya dengan pengukuran permintaan produk untuk penanganan bahan. Satu batch produksi sejumlah 10 unit mungkin memerlukan aktivitas penanganan bahan yang sama banyaknya dengan batch 100 unit. Untuk yang selanjutnya, keterbatasan sistem akuntansi biaya konvensional. Sulastiningsih pada tahun 1999 mengemukakan terdapat dua kelemahan sistem penetapan biaya produk yang konvensional, yaitu yang pertama, sistem penetapan biaya produk yang konvensional memang tidak dirancang khusus untuk penetapan biaya produk yang akurat, karena tujuan utamanya dimaksudkan untuk menetapkan biaya persediaan. Kemudian poin yang kedua, belum dimodifikasi walaupun proses produksi telah berubah untuk memutuskan apakah sistem biaya suatu perusahaan telah merelasikan biaya produk yang optimal. Diperlukan analisis detail 19 terhadap sistem biaya tersebut agar biaya yang dikeluarkan untuk analisis terhadap sistem biaya dapat efisien. Kemudian poin D, perhitungan berdasarkan aktivasi. Dalam perhitungan ABC ada tingkatan biaya beserta pemicunya. Pemicu yang dimaksudkan di sini adalah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead. Ada pula pemicu digunakan sumber daya yang merupakan dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari suatu sumber daya tersebut. Bisa kita lihat pada grafik di sini tingkatan agregasi activity based costing. Yang pertama, ada tingkatan unit. Pemicu ini merupakan satu-satunya dasar alokasi yang berkaitan dengan volume dalam ABC. Contohnya antara lain jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, berat bahan baku langsung, biaya bahan baku langsung, dan lainnya. Yang kedua, tingkat batch. Dalam tingkat batch ada pemicunya produk level driver yang merupakan aktivitas yang bervariasi dengan jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Contohnya adalah persiapan, pesanan produksi, dan permintaan bahan baku. Kemudian yang ketiga, tingkat produk. Pemicu tingkat produk atau produk level driver adalah ukuran aktivitas yang bervariasi dengan macam-macam jumlah produk yang diproduksi dan dijual. Misalnya perubahan desain, jam desain, dan jumlah dari nomor atau kode komponen. Kemudian yang keempat ada tingkat pabrik. Pemicu dari tingkat pabrik atau plant level driver didasarkan pada luas lantai yang ditempati agar biaya tingkat pabrik dapat dibebankan. Perbedaan activity based costing dan sistem perhitungan biaya tradisional ABC. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Kita lihat pada tabel berikut, pada PT Gemilau Cantik memproduksi dua jenis barang yaitu anting dan gelang. Berikut ini data keuangan masing-masing produk dalam pengerjaannya. Bisa kita lihat pada tabel keterangan dan jenis barang. Anting produksi per unit yaitu 2.000 dan gelang 3.000. Harga jual untuk anting 100.000 dan untuk gelang 50.000. Kemudian untuk biaya utamanya untuk anting 30.000 dan gelang 20.000. Untuk jam kerja langsung, anting membutuhkan waktu 1.000 jam dan untuk gelang 2.000 jam. Dari data di atas, hasil pengidentifikasi pada manajemen dapat menunjukkan aktivitas maupun biaya dianggarkan yaitu sebagai berikut. Bisa kita lihat pada tabel di sini untuk aktivitas rekayasa anggarannya yaitu 200.000, kemudian setup 1 juta, mesin 3 juta, dan untuk packing 400.000. Kemudian berikutnya dari data di atas ternyata aktivitas sesungguhnya dalam pengerjaan produk barang adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Pada tabel aktivitas yaitu ada rekayasa, setup, mesin, dan packing.
kemudian dikonsumsi, ada anting dan gelang kemudian dijumlahkan atau ditambahkan. Semisalnya biaya aktivitas rekayasa anting 30.000 ditambahkan gelang 20.000 sama dengan yaitu 50.000. Kemudian untuk setup biaya anting 100.000 dan gelang 100.000 ditambahkan menjadi 200.000. Untuk mesin anting 300.000 dan gelang 200.000 ditambahkan menjadi 500.000. Begitu pula pun sama dengan packing. Untuk anting 100.000 dan gelang 100.000 ditambahkan menjadi 200.000. Jadi dalam perhitungan metode activity based costing yaitu sebagai berikut: tarif aktivitas jumlah anggaran dibagi jumlah aktivitas. Pada tabel ini aktivitas rekayasa, setup, mesin dan packing, jumlah anggaran, jumlah aktivitas, dan tarif aktivitas. Cara penghitungannya seperti ini. Aktivitas rekayasa jumlah anggaran 200.000 dibagi jumlah aktivitas 50.000 sama dengan Rp4. Begitu pula dengan setup. Setup jumlah anggarannya 1 juta dan jumlah aktivitasnya 200.000 dibagi sama dengan Rp5. Kemudian aktivitas mesin jumlah anggarannya 3 juta dibagi jumlah aktivitas 500.000 sama dengan Rp6. Kemudian untuk packing jumlah anggarannya 400.000 dibagi jumlah aktivitasnya 200.000 sama dengan Rp2. Nah, selanjutnya setelah didapatkan perhitungan tarif aktivitas, selanjutnya melakukan perhitungan biaya overhead kepada jenis produk perusahaan, yaitu di sini saya hanya mengambil produk antinya saja. Untuk perhitungannya, total biaya overhead sama dengan tarif aktivitas dikali jumlah pengerjaan produk barang. Kemudian biaya overhead per unit sama dengan total biaya overhead dibagi jumlah pengerjaannya. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini ada aktivitas, tarif aktivitas, jumlah pengerjaan, total biaya overhead, dan biaya overhead per unit. Nah, untuk biaya tarif aktivitasnya ini diambil dari tabel yang berikutnya. Yang pertama maksud saya. Untuk biaya rekayasa, tarif aktivitas 4 dikali jumlah pengerjanya 30.000 sama dengan 120.000 untuk total biaya overheadnya. Kemudian untuk biaya setupnya, tarif aktivitasnya 5 dikali jumlah pengerjaannya 100.000 sama dengan total biaya overheadnya 500.000. Kemudian untuk mesin, tarif aktivitasnya 6 dikali jumlah pengerjaan 300.000 sama dengan total biaya overheadnya 1.800.000. Kemudian untuk packing, tarif aktivitasnya 2, jumlah pengerjaannya 100.000, kemudian dikalikan dan dijumlahkan menjadi total biaya overhead yaitu 200.000. Nah, untuk biaya overhead per unit atau total biaya overhead dibagi jumlah pengerjanya. Nah, untuk biaya overhead per unit ini cara penghitungannya yaitu total biaya overhead dibagi jumlah pengerjanya. Total biaya overheadnya 120.000 dibagi jumlah pengerjaannya 30.000 sama dengan Rp4. Nah, kemudian untuk setupnya, total biaya overheadnya 500.000 dibagi jumlah pengerjaannya 100.000 sama dengan Rp5. Kemudian untuk mesin, total biaya overheadnya 1.800.000 dibagi jumlah pengerjaannya 300.000 sama dengan Rp6. Nah, untuk packing, total biaya overheadnya 200.000 dibagi jumlah pengerjaannya 100.000 sama dengan Rp2. Nah, untuk total biaya overheadnya yaitu 2.620.000 dan untuk total biaya overheadnya per unit sama dengan Rp17. Sekian pemaparan materi dan penjelasan dari saya. Semoga apa yang dijelaskan oleh saya tadi bisa bermanfaat bagi saya sendiri terutamanya, apalagi buat kita semua. Mohon maaf bila masih banyak ada kekurangan dan masih banyak ada kesalahan, karena saya juga masih belajar dan saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.